wabarakatuh. Kalau kita lihat gitu kan bahwa new normal itu sudah jadi kebijakan yang mudah-mudahan dijalankan bisa lancar gitu kan. Hari kemarin melonjak lagi gitu kan, paling tinggi gitu, mendekati 1.000 yang positif sehari. Kemudian kalau kawan-kawan termasuk yang di luar negeri, 1.000 sehari pun kalau rumah sakitnya siap dan banyak sembuh ya nggak apa-apa gitu kan. Bahkan kawan yang lebih ekstrim 10.000 pun kalau rumah sakitnya siap dan banyak yang sembuh ya nggak apa-apa gitu kan, karena maksudnya nggak apa-apa tuh itu bagian yang bisa di manage. Karena di sisi yang lainnya lagi, ketika ekonomi di stop secara rasional gitu kan seluruh Indonesia, pasti itu kolaps gitu kan kalau terlalu lama gitu kan, sampai 2 tahun misalnya gitu kan, tentu pasti kolaps itu. Nah tentu menjawab ini tidak mudah gitu kan, pasti tidak mudah. Kita harus belajar dari data dan fakta-fakta yang ada. Jadi pertanyaan yang paling ekstrimnya itu, kalau di Indonesia setiap hari yang kena COVID meninggal 10.000 orang gitu kan, apakah kita akan kembali lagi nutup berbagai wilayah gitu kan, atau bagaimana? Nah, jadi pertanyaan ekstrimnya itu. Jadi kalau 10.000 orang per hari meninggal gitu kan, maka ekonomi dan yang lain-lain itu mau terus dibuka gitu kan, atau ada tindakan lain? Dengan pertanyaan ekstrim ini, mari kita coba telaah. Kita mulai bahwa di Indonesia itu mulai ada isu COVID itu tanggal 2 Maret. 2 Maret itu jumlahnya 2 orang. Orang percaya apa enggak gitu kan, tapi sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa ada yang kena COVID 2 orang. 3 minggu kemudian yang 2 itu setelah dites gitu kan di mana-mana, yang positif itu 1.000 orang gitu kan. Dan yang ketika itu walaupun masih belasan gitu kan atau ratusan, yang meninggal jauh lebih banyak. Nah itu 3 minggu pertama. Di 3 minggu pertama ini mulai dilakukan arah kepada orang supaya tinggal di rumah sejak 2 itu udah mulai, tapi mulai 18 Maret kalau nggak salah, itu mulai 2 minggu dari tanggal 2 itu kita mulai tinggal di rumah tuh, artinya dorongan untuk tinggal di rumah tuh kuat. Pada tanggal 2 Maret tambah 3 minggu itu kurang lebih 23 Maret tahun 2020, maka se-Indonesia itu sudah mencapai 4.500 orang gitu kan. Jadi maaf keliru barusan, jadi dari 2 itu menjadi 1.000 itu dalam 3 minggu. Kemudian itu kesannya tinggi sekali, 500 kali gitu kan, karena bisa jadi sebetulnya di tanggal 2 sudah banyak yang tidak hanya 2 gitu yang kena, bisa jadi gitu kan, tapi karena proses tes dan lain-lain gitu kan, sehingga ketahuan di 3 minggunya tuh menjadi 1.000 orang gitu kan. Di 3 minggu berikutnya lagi, jumlah yang 1.000 orang itu meningkat menjadi 4.500-an orang. Jadi 4,5 kali, bukan 500 kali naiknya, tapi 4,5 kali. Itu pada tanggal 23 Maret tambah 3 minggu, jadi kurang lebih tanggal belasan Mei lah ya. Belasan Mei itu menjadi bukan belasan Mei, awal Mei tanggal itu menjadi 4.500. Nah kemudian di 3 minggu berikutnya lagi itu menjadi 12.000 ya, 12 ribuan. Jadi tanggal 2 tambah 3 minggu jadi 1.000, tambah 3 minggu lagi jadi 4.500, tambah minggu lagi jadi 12.000, turun ininya. Kemudian
tambah 3 minggu lagi menjadi 24.000. Nah, sekarang adalah sedang proses dari 24.000 ini dari sejak tanggal 26 eh, Mei ya, tanggal 26 Mei, nanti di 3 minggu lagi itu kurang lebih tanggal 17-an, mungkin 17-an Juni itu jadi berapa gitu kan. Nah, apakah itu menjadi 2 kali lipatnya sekitar 48 atau di bawah itu, tapi yang pasti hari-hari ini adalah 30 ribuan. Nah, tetapi yang kita perlu syukuri, yang sembuh itu sekarang sudah di atas 7 ribuan. Jadi di angka 30 ribu itu yang sembuh sudah 7 ribuan, yang meninggal itu ada 1.800-an. Nah, tiba-tiba kemarin seakan-akan itu meledak mendekati 1.000. Beberapa kawan bilang bahwa tergantung tingkat tesnya. Kalau tesnya makin banyak, makin ini akan banyak yang positif. Tapi kalau saya mengajak gitu kan, kita tetap waspada, tetap berhati-hati supaya lonjakan itu tidak makin tinggi, dan yang paling penting kalaupun kena sembuh gitu kan. Nah, itu di soal penyakitnya. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya lagi, apakah akan tadi cerita sampai ke yang disampaikan oleh saya tadi? Kalau 10.000 orang meninggal itu tiap hari, itu mau diterusin apa enggak? Nah, kalau kita lihat proses seperti ini, gitu kan, kita coba lihat dari negara yang lain, gitu kan. Nah, di Amerika Serikat itu kelihatannya berbagai informasi menyatakan bahwa COVID itu lebih dulu sebetulnya dibanding Indonesia, gitu kan. Nah, tetapi mereka itu seakan-akan menganggap bahwa ini seperti biasa aja, karena memang di bulan-bulan itu juga setiap tahun banyak ya influenza gitu kan. Nah, tetapi kemudian katakanlah sekarang mereka sudah 5 bulanan gitu kan. Nah, 5 bulanan yang terkena itu sudah sampai di atas 1,3 juta gitu kan, anggaplah begitu, udah di atas. Dan yang meninggal itu udah 100 ribuan orang ininya, rate-nya gitu kan. Nah, kalau kita lihat dengan gaya seperti I am a cowboy seperti itu, tidak sebagian tentu pasti sangat hati-hati, sebagian tentu mematuhi, tapi sebagian lain tetap pergi ke pantai, sebagian lain tetap menganggap ini biasa saja gitu kan. Nah, faktanya Amerika Serikat itu sudah di atas 1 jutaan, 1.300.000 mungkin. Nah, kalau kita lihat yang meninggal itu 100.000, ini waktunya adalah 5 bulan. Dan yang paling banyak sembuh dari seluruh dunia itu juga karena ini justru di Amerika Serikat juga gitu, paling banyak sembuh. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa meninggal 10.000 orang per hari itu, kalau kita lihat Amerika Serikat yang kemarin itu begitu, bukan arogan ya, tapi intinya melihat bahwa mereka itu kuat gitu kan. Itu juga kalau kita lihat sekarang sudah bulan Juni, katakanlah mereka mulai kena misalnya bulan Februari, ini sudah 5 bulan gitu kan, 5 bulan sampai 1 juta, meninggalnya pun 100.000. Tentu ini sangat banyak, dan satu orang saja itu banyak sekali. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, Indonesia sekarang yang meninggalnya 1.800, yang kena positifnya 30.000 kan, 30.000 yang kena. Nah, sementara kalau terus begini, ekonominya ditutup, susah gitu kan, itu dampak berikutnya adalah orang bukan hanya karena penyakit, tetapi karena persoalan lapar, persoalan kesenjangan. Nah, di Amerika Serikat kalau kita lihat kemarin ada George Floyd gitu kan, pasti tahu, yang orang I can breathe, nggak bisa napas, kemudian meninggal, itu meletup. Padahal di sana itu polisinya luar biasa, tentaranya luar biasa, keterbukaannya luar biasa gitu kan, tapi bisa meletupkan seperti itu. Orang melihat, atau kita semua melihat yang jauh, ini persoalan ketidakadilan rasialisme, dan ini terjadi itu karena bertentangan dengan prinsip Amerika yang kesetaraan, kemudian unity gitu kan, meletus. Tetapi di sisi yang lain, begitu lihat terjadi penjarahannya dan ini itunya, itu kelihatan tidak semua orang yang tidak berpunya, tetapi
kelihatan ada yang berpunya juga yang ngambil gitu kan. Nah ini boleh jadi karena kondisi corona ini gitu kan, jadi beberapa bulan sulit ini akhirnya menimbulkan kejadian seperti itu. Nah kembali ke di Indonesia hari ini gitu kan, dengan apa namanya meninggal yang 1.800-an dan 30.000 orang yang positif itu, dan saya kasih pertanyaan ekstrim, kalau sampai 10.000 orang meninggal setiap hari, apakah new normal akan dilakukan? Nah, mari kita belajar dari Amerika yang telah kita lihat lebih dulu pasiennya banyak gitu, yang sakitnya banyak, dan sekarang mereka berhasil melakukan penyembuhan yang banyak, tetapi sayangnya juga meninggalnya juga banyak. Nah, kalau kita lihat mereka 5 bulan pun kematian 10.000 orang per hari itu tidak terjadi. Bukan berarti kita berharap seperti itu, tetapi kalau kita lebih hati-hati lagi, artinya dengan membuka itu betul-betul hati-hati, membuka itu protokol kesehatan dilakukan, rajin cuci tangan, menjaga jarak gitu kan. Kalau karyawan kerja di pabrik nggak boleh pulang, udah di sekitar situ aja yang sehat-sehat dikumpulin. Begitupun yang di hotel misalnya, yang di rumah sakit sudah dilakukan contohnya gitu kan, untuk tenaga medis. Dan tetapi intinya dengan protokol-protokol baru yang saya kira Bapak dan Ibu sekalian lebih jeli gitu kan di industrinya masing-masing, maka untuk mencapai kematian 10.000 ini mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Bahkan kalaupun positifnya nanti terjadi seharinya bisa sampai 2.000, mudah-mudahan penyembuhannya seharinya bisa 3.000 gitu kan. Mudah-mudahan gitu kan doanya, karena ada yang bikin vaksin juga, ada yang bikin pengobatan juga, ada yang plasma, ada probiotik, ada yang menggunakan obat konvensional. Nah, kenapa ini menjadi menarik gitu kan, untuk dibahas dari berbagai macam sisi, karena pada kenyataannya ketika kami tadi malam diskusi dengan teman-teman, itu contoh misalnya orang akan pergi ke daerah, harus punya surat izin kesehatan masyarakat, mungkin SIKM kali ya, itu namanya skim itu bahasanya. Nah ternyata begitu di sini dapat, begitu nyampe di daerah itu harus dikarantina dulu, walaupun kalau menurut teman yang di pemerintahan tingkat pusat tidak katanya, tapi kenyataannya di daerah seperti itu. Jadi akhirnya di sini repot, begitu nyampe di sana terpaksa karantina dulu, setelah itu baru bisa kerja. Begitu mau pulang ke Jakarta lagi dikarantina lagi gitu kan. Jadi biayanya menjadi tinggi. Nah, ini juga gitu kan dikhawatirkan atau terindikasi jangan-jangan gitu kan pesawat Lion Air itu juga sementara menunda penerbangan ini karena ada ketidakpastian ini. Nah, sementara yang kawan yang lain menyatakan untuk terbang itu bisa biaya pesawatnya 1,5 juta, tapi untuk urusan kesehatan ini menjadi 2 jutaan gitu kan. Saya nggak tahu rinciannya, tapi itu yang muncul gitu kan. Nah, tetapi kembali kepada situasinya, ini jelas menghambat, mengunci persoalan-persoalan yang harusnya dibuka gitu kan. Artinya kan Indonesia mengambil resiko menuju masa transisi new normal atau normal dengan protokol baru lah ya, karena sebenarnya tidak normal. Sekarang ada makhluk yang baru gitu yang dianggap bisa membuat sesuatu yang membahayakan lah gitu kan. Jadi itu ternyata jadi berbiaya tinggi, waktunya jadi lama, ketidakpastiannya jadi lebih tinggi. Nah, Indonesia itu ada pemerintah pusat, ada gubernur yang di 34 provinsi, ada bupati dan wali kota yang di 500, mungkin 15 kabupaten kota. Nah, coba bisa dibayangkan itu bagaimana ketika bicara koordinasi dari presiden ke gubernur, gubernur ke wali kota dan bupati gitu kan. Ini banyak sekali. Nah, itu baru dari sisi itu. Jadi artinya ini sangat tidak mudah, dan ini bicaranya kalau model begini adalah problemnya selalu in detail, pada saat detailnya, pada saat di lapangannya. Jadi bagaimana antara data, fakta, kemudian dialektika itu diolah menjadi sesuatu hal yang bisa berkembang dinamis gitu kan. Karena kalau tidak dilakukan, tidak dicoba, tidak direncanakan gitu kan, itu bahaya gitu kan. Jadi harus direncanakan dengan matang, mulai diuji, disempurnakan,
monitor dan diuji terus berulang. Jadi seminar kemudian juga hanya bicara begini itu hanya menginspirasi, tetapi di lapangannya itu harus dibangun, tidak mungkin hanya begini saja. Nah, artinya persoalan koordinasi, cara pandang, kemudian juga kebutuhan di lapangan itu sangat menentukan. Jadi jangan-jangan untuk daerah tertentu misalnya seperti Bali, kalau dikirim VCR segala macam kesehatan mungkin perlu. Tetapi karena di sana pariwisata yang udah mati, kasarnya sementara ini mati suri, jangan-jangan mungkin lebih butuh makanan, lebih butuh kebutuhan pokok misalnya. Nah, jadi yang ingin disampaikan ini nggak juga ada persoalan yang bisa jadi beda atau berat gitu kan, tapi kondisi lapangan ini sangat menentukan. Jadi kita bicaranya dengan niat baik, dengan persoalan yang ini sungguh tidak sederhana gitu kan. Ini perlu dibangun, nggak bisa cuma ratas misalnya cuma 4 jam gitu kan, lalu semua selesai seluruh, nggak bisa menurut saya. Kemudian juga gubernur juga itu wali kotanya banyak sama bupatinya kan, begitu turun ke bawah juga beda. Nah, ini tentu perlu kita dukung, maksud saya ini bukan bukan hanya kita lihat kesulitannya, tapi disinilah kita sebagai masyarakat perlu mendukung, memberikan informasi yang terjadi di lapangan dengan model seperti ini di dalam rangka penyempurnaan keputusan, sehingga proses yang dilakukan di tingkat pusat ini bisa berjalan gitu kan ke lapangannya, dan itu jelas-jelas menjadi fokus untuk perbaikannya. Nah, kembali lagi, coba kita lihat sekarang. Setelah 3 bulan ini, sudah mulai kelihatan industri-industri yang ambruk atau PHK atau apa. Dan itu yang tadinya adalah tidak kesulitan gitu kan, tiba-tiba sekarang makin kesulitan. Nah, makin panjang waktu ini, maka problem kesulitan ini makin tinggi. Makin panjang ini, problem anggaran makin tinggi. Makin panjang ini, pajak bisa nggak masuk. Makin panjang ini, orang yang kerja makin banyak. Makin panjang ini, kerawanan makin tinggi. Nah, yang ingin disampaikan sekarang itu adalah bagaimana mulai Senin di depan ini, proses dialektika itu nyata. Artinya bukan sekarang tidak nyata, tidak. Tetapi contoh misalnya, kalau orang pengen nyari informasi tentang cerita pesawat ke daerah, kemudian koordinasi, jangan sampai nanti orang sudah terbang sampai di katakanlah Banjarmasin gitu kan, begitu turun, maaf, atau sampai di Jambi gitu kan, maaf, ternyata tidak bisa langsung ke lapangan, tidak bisa langsung melakukan pekerjaan, harus masuk ke hotel dulu gitu kan. Nah, kalau ada di lapangan itu teleponnya kemana gitu kan, kalau ada aturan-aturan itu nyarinya di mana gitu informasinya. Kenapa? Karena ini kita bicara yang luas masyarakat Indonesia. Jadi gugus tugas itu sendiri itu bisa jadi bagian daripada yang tidak hanya untuk melakukan COVID-nya saja, atau ini di mana yang soal seperti ini, sehingga koordinasi di antara wilayah-wilayah yang provinsinya beda gitu kan, itu bisa tidak ketika di lapangan itu jadi ngonci gitu kan. Nah, jujur saja, kalau kita lihat sekarang, ini sudah dari Maret sudah sampai Juni. Dan tidak terasa sudah 8 Juni. 8 Juni itu berarti April 1 bulan, Mei 2 bulan, Juni sudah 3 bulan. 3 bulan. Alhamdulillah kita masih tahan dan masih bisa berjalan. Tapi saya yakin sebetulnya keajaiban dan mujizat itu banyak, dan ini pasti sangat berat untuk yang memerintah. Karena untuk pemerintahan yang hari ini, untuk saat ini, presiden saat ini, sebetulnya ini adalah problem yang termasuk paling nyata yang pernah ada di Republik ini, bahkan di seluruh dunia. Ini adalah problem nyata. Nah, jadi maksud saya, kita dukung dengan informasi itu, tetapi proses dialektika ini perlu terjadi. Kenapa? Karena ini detail. Petani detail di daerah mana, sayurannya mana, kemudian pasarnya mana, ngangkutnya bagaimana. Ini baru segitu, itu sedikit sekali. Dan kehidupan itu begitu sangat beragam. Dan itu harus dikerjakan detail. Nah, artinya apa? Inilah juga tidak mungkin hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tidak mungkin hanya untuk pemerintah provinsi. Tidak mungkin hanya untuk dilakukan oleh pemerintahan di tingkat 2. Tetapi ini harus seluruhnya sampai ke tingkat camat dan lurah. Nah,
pengorganisasian seperti ini di Indonesia itu baru sekarang, dalam artian menghadapi krisis. Jadi marilah kita pandang 3 bulan dari mulai Maret sampai Juni itu adalah proses belajar kita. Proses belajar menghadapi krisis yang terjadi selama 3 bulan ini, dan kita belum tahu ini kapan akan selesai. Tapi yang pasti kalau kita lihat ini benar, 2 tahun lagi belum ada vaksin, belum ada obat, itu resikonya hampir pasti kalau hitungan rasional tidak kerja, tidak nadam, itu clear, berat. Nah, kita sekarang harus memanfaatkan celah tadi dengan catatan paling ekstrim supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi provokasi, tidak terjadi orang dipanas-panasi. Itu mungkinkah satu hari 10.000 orang Indonesia meninggal akibat COVID? Karena isunya rakyat Indonesia digiring untuk menuju kepada kematian. Padahal setiap orang itu sebetulnya kalau soal meninggal Allah yang menentukan, obat pun itu syariat, umur tetap Allah yang menentukan, artinya yang maha pencipta yang menentukan. Yang pasti kita harus hati-hati, harus menjaga diri, harus mengobati diri sendiri, harus menjauhkan diri dari penyakit, itu penting. Nah, kembali lagi kepada cerita bagaimana ini. Nah, kalau dilihat dari perbandingan di berbagai tempat, maka insya Allah 10.000 orang meninggal setiap hari itu tidak akan terjadi. Artinya apa? Ketika kita hati-hati dengan proses seperti ini, karena bisa, misalnya sekarang Indonesia dibuka, perekonomiannya mulai jalan, mulai lancar, menemukan pola baru, kemudian ekspornya jalan, ininya tumbuh, tetapi yang tertentu, yang dihadapi betul di lapangan nggak bisa hanya disebutkan begini, dicari, dilihat gitu kan. Nah, di titik tertentu ketika ternyata COVID-nya ini naik, bisa saja untuk sementara waktu ditutup dulu, tetapi ekonominya kita udah sempat nabung. Jadi saya dari sejak awal menyampaikan bahwa keahlian, kelebihan, atau pengalaman bangsa Indonesia adalah bergerilya. Kelebihannya adalah di situ, bergerilya. Bergerilya apa? Artinya kita harus mengerti kapan kita menjadi tentara, kapan kita menjadi pedagang, kapan kita menjadi pendakwah, kapan kita melakukan hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan dan realita untuk memperbaiki yang ada. Jadi, nah, ini adalah saat yang kembali harus kita ingat bagaimana kita menghadapi kenyataan ini gitu kan. Jadi ini mohon maaf, ini adalah problem yang sangat real. Kemudian di sisi yang lain, mohon maaf ini, di sisi yang lain kita melihat itu ada jiwasraya, itu kesannya seperti uang hilang. Tetapi orang pasti yang punya naruh uang di situ, yang punya piutang di situ atau hak di situ, itu pasti berharap. Nah, didengar itu baru dikasih nomor antrian, dibayarnya nggak tahu kapan karena keburu kejadian COVID. Kemudian juga ada yang lain juga seperti ini, gitu kan, kejadian di dunia keuangan ini seperti ini. Nah, mengingat kejadian yang pernah terjadi gitu kan di negeri ini, itu teman-teman tahun 98 bilang bahwa kami yang melakukan reformasi, kami adalah generasi yang membukakan pintu demokratisasi ini. Tapi di sisi yang lain akhirnya mereka sadar dan terbuka. Kebanggaan itu untuk gerakan moral dan untuk dipersembahkan kepada bangsa. Karena di sisi lain itu bobol waktu itu perbankan, ratusan triliun hilang dan mungkin sampai hari ini pun belum lunas. Itu dipersepsikan memang ada bencana ekonomi, tetapi di persepsi yang lainnya itu tidak seperti itu murni gitu kan. Tetapi itu sudahlah dulu, karena maksud saya sudahlah dulu itu persoalan yang sisi yang lainnya lagi lah. Tidak usah kita terlalu menjadi hari ini pusing ke masa lalu itu gitu kan. Kita fokus ke yang sekarang. Apa yang fokus ke sekarang? Mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Maksudnya ketika dulu terjadi BLBI, sebetulnya bukan hanya aset-aset yang dijaminkan sebetulnya, tetapi seluruh perusahaannya dan orangnya harus dijaminkan. Kenapa? Karena ketika perusahaan itu bangkit lagi, itulah sebetulnya saat yang nyata untuk pemerintah dan untuk bangsa ini ikut mendistribusikan kekayaan. Karena ketika perusahaan itu jeblok, asetnya dijaminkan, itu kan bisa jadi banyak yang bodong, nilainya di bawah.
dan yang lain-lain. Artinya negara buktinya menanggung rugi sampai hari ini pun gitu kan. Itu kalau dibuka masih nyicil apa enggak, bunganya tinggal berapa lagi, karena dulu dibilang bisa sampai 30 tahun gitu kan kalau setiap tahunnya nyicil 60 triliun gitu kan. Nah, itu dulu gitu menurut ahli-ahli ekonomi seperti yang soal ini gitu kan, Pak Prajoto, Pak Sri Edi Suwasono, ya kita ikut-ikut gitu kan mendengarkan itu ahli-ahli itu bilangnya seperti itu. Jadi bebannya panjang gitu. Nah, kembali ke cerita ini gitu kan, ini jangan sampai kejadian lagi gitu kan. Jadi sedang kondisi seperti ini bobol kejadian seperti ini. Atau di sisi yang lain lagi, sebetulnya COVID ini sudah mulai ketemu obatnya, sudah mulai ketahuan bahwa dengan protokol tertentu biayanya tidak terlalu tinggi. Karena ada indikasi juga gitu kan dari beberapa media massa, ternyata di Indonesia ini mahal gitu kan, termasuk terlalu tinggi. Saya nggak ngerti, bukan ahlinya, tetapi itu dimunculkan itu. Nah, ini juga mohon juga berhati-hati. Kenapa? Karena di tengah bencana begini, berdasarkan pengalaman di masa lalu, kalau dagang terus kemudian untung dan itu dibutuhkan, itu sisi lain. Tetapi ketika program-program yang dikucurkan itu ternyata menjadi bagian daripada menguntungkan beberapa kelompok dan gelintir, mohon maaf, kalau bisa itu dicegah, jangan sampailah. Kenapa? Karena berdasarkan informasi yang kita dengar juga, defisit saja gitu kan, cerita sekarang ini udah sampai ratusan triliun. Kita nggak ngerti gimana bayar, tapi kita harus yakin dan percaya mudah-mudahan yang melakukan sekarang semua itu akan diberkahi, akan dimudahi gitu kan. Dan ada janji juga, inama yusriusan wa inama yusriusan. Nah, kembali lagi, hari-hari ini bukan kita mendebatkan, tapi mari kita ungkapkan berbagai hal yang perlu diketahui ini di dalam rangka untuk mencari bagaimana penyelesaiannya gitu kan. Jadi nanti yang perekonomian itu tadi di perikanan, di pabrik-pabrik, di yang lain-lain itu yang sangat strategis, yang sangat Indonesia itu betul-betul bisa mendapat keuntungan yang banyak gitu kan, itu betul-betul dibuka tetapi dengan cara hati-hati. Sementara di sisi yang lain-lain yang krisis, yang kritis ini dijaga supaya tidak ambruk. Nah, di sisi yang lain lagi ada bahaya-bahaya yang bisa mengancam uang itu lari ke luar negeri gitu kan. Di beberapa negara, mohon maaf, itu saya mulai dengar bahwa uang dari negara ke negara tertentu, kalau di sebelah sananya atau di sebelah sininya tidak ada perencanaan pengeluaran uang dari negara tersebut untuk beli barang untuk apa, itu dibatasi gitu kan. Di Indonesia bagaimana gitu kan. Karena beberapa orang juga ngingetin, Kang, ini beberapa orang atau beberapa kelompok udah nggak ada di Indonesia. Saya juga nggak ngerti gitu yang mana, untuk apa gitu kan. Tetapi kalau ini mirip dengan tahun 98, waduh luar biasa. Ketika sulit begini, ini pada pergi, pada lari gitu kan. Nanti begitu negara ini panen malah dapat rezeki paling banyak. Lalu benturan adalah orang-orang yang kerja, yang mencintai negeri ini, yang bersama-sama sebetulnya berada di masyarakat. Nah itu mohon maaf, itu tidak boleh terjadi gitu kan. Jadi isu provokasi itu benar-benar harus dicegah, dibatasi, dan tidak boleh berkembang. Nah, begitu juga misalnya untuk persoalan keadilan yang terakhir gitu kan. Orang selalu bertanya, Kang, kenapa sih perampasan tanah itu strategis? Saya bilang, coba Anda lihat. Dulu Indonesia saja, dulu belum ada Indonesia kerajaan, ini segala macam. Dagang nggak dikontrol, di titik tertentu kedaulatannya hilang. Makanya orang kerajaan ini itu bilang zaman normal, yang kebagian, tapi masyarakat bilang itu penjajahan. Untuk bangkit, untuk bersatu itu butuh waktu 350 tahun, lama. Jadi ngejajah negaranya tidak 350 tahun, tapi prosesnya itu menujunya tuh selama itu. Kemudian kalau bicara di tanah, mari kita lihat aborigin dan United States itu native-nya bukan orang dari Eropa dan dari mana-mana. Tetapi tanahnya diambilin, itu kenyataannya sekarang aborigin dan Indian itu seperti apa. Di Indonesia kita tidak ingin mengalami itu, tetapi bangsa ini adalah bangsa yang terbuka. Jadi siapapun yang datang ke sini bisa bekerja sama, hidup bersama kita, maju bersama kita, dan menjadi sebuah bangsa, menjadi bangsa Indonesia, itu sudah jelas diterima. Buktinya sampai hari ini orang Indonesia beragam. Nah,
Jadi kalau Amerika merasa dirinya sebagai negara yang kesetaraan dan demokratis, Indonesia tidak menyebut itu karena Pancasila filosofinya. Tetapi di Indonesia ini manusia itu dihargai dan kita nggak pernah mempersoalkan siapa dari mana dan bagaimana gitu kan. Kita di sini karena kita yakin bahwa dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, yakin bangsa itu ada karena memang diciptakan berbeda-beda. Kemudian nomor duanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menghargai manusia itu sama dengan menghargai diri kita sendiri. Kemudian juga persatuan Indonesia, kita harus mempersatukan seluruh yang ada di sini. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, itu dalam arti hikmah kebijaksanaannya. Karena sekarang ada problem, bukan problem tapi perubahan. Indonesia one man one vote, bukan orang bermusyawarah untuk menentukan presiden, kemudian kalau nggak bisa baru dipilih gitu kan. Kalau bisa aklamasi, sekarang nggak ada gitu kan. Nah jadi dalam permusyawaratan perwakilan itu dalam tanda petik kita sekarang tidak dalam sistem itu, tetapi masyarakat proses begini kita bisa saling berdialektika, saling bertukar pikiran. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam soal perampasan tanah atau tanah-tanah yang dirampas itu, sudah saatnya para birokrat itu tidak melihat penyelesaian masa lalu yang ujung-ujungnya itu pemiliknya rugi gitu kan, hanya bisa bersedih gitu kan. Bukan berarti juga orang-orang gitu kan, perusahaan-perusahaan besar itu kan sudah dimodali, dikasih tanah dulu, dijual dulu, mereka udah besar, masa nggak dibayar gitu kan. Jadi tetapi benernya dulu karena ini di dalam rangka supaya ke depan selesai dan tidak terjadi lagi. Kemudian juga siapapun yang berbuat lebih baik memperbaiki dari dalam oleh diri mereka sendiri, dalam artian birokrasinya yang memperbaiki gitu kan, birokrasi memperbaiki. Zaman dulu yang begini ribut di pengadilan, menang, nggak ketahuan persoalan di mana sebenarnya terjadi. Nah, sekarang kalau yang perampasan tanah ini diungkap di dalam rangka supaya ini dibatasi, supaya tidak terjadi lagi. Apa hubungannya sama corona? Ketika keadilan itu tegak, dan kita butuh saling percaya, dan ketika peradaban ini dimulai lagi dengan, direstart lagi dengan baru, kita tumbuh bersama, saling percaya, membangun bersama, insya Allah bahwa kita akan meninggalkan nanti suatu hari gitu kan, ketika kita sudah tidak ada semua, bahwa ini adalah zaman keemasan untuk Indonesia bangkit kembali, bersatu, mempersatukan, menyemangati Indonesia, menyemangati anak-anak muda, menyemangati bagaimana kita dengan sabar, dengan tabah mencari kreativitas, supaya di tengah kesulitan ini kita yakin bahwa yang Maha Kuasa akan kasih jalan, akan ketemu idenya, akan ketemu caranya. Begitu dialektika ini akan ketemu jalan-jalannya, sehingga bangsa ini bisa selamat, bisa lepas dari badai ini. Nah, untuk itu butuh kerjasama, butuh gotong royong, bukan berebut kekuasaan. Saya ulang lagi, bukan berebut kekuasaan, tetapi gotong royong bekerja sama. Dengan hati yang tulus, insya Allah kita semua sebagai sebuah bangsa diberkati, dan kita menjadi selamat dari persoalan ini, dan bisa keluar menjadi bangsa yang dicita-citakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.